Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrit Yamesa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final arsitektur tropis yang berhubungan dengan strategi desain di iklim tropis dan subtropis dan bagaimana pengaruh tata letak bangunan terhadap sirkulasi dan sinar matahari. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada design strategy for tropical and subtropical climate. Nah, apa itu iklim tropis? Iklim tropis adalah untuk menunjukkan sebuah area yang memiliki dua musim atau di mana negara beriklim tropis akan disinari matahari sepanjang tahunnya. Iklim tropis berlokasi terletak di garis ekuator dan garis khatulistiwa. Ciri-cirinya antara lain memiliki curah hujan yang tinggi, tekanan udara yang rendah, dan memiliki pancaran sinar matahari yang cukup. Dan banyaknya penguapan air laut sehingga sangat banyak awan. Tropical climate itu dibagi atau iklim tropis dibagi menjadi dua buah, yaitu ada tropical atau tropis basah dan tropis kering. Dimana ciri-ciri tropis basah adalah memiliki curah hujan yang tinggi, kelembapan yang tinggi, memiliki flora dan fauna yang banyak, dan temperaturnya itu setiap tahunnya itu bisa mencapai 18 derajat Celcius. Sedangkan untuk tropical kering atau tropis kering, ciri-cirinya antara lain curah hujan yang rendah, kelembapannya yang rendah, memiliki radiasi matahari yang tinggi, dipenuhi pada umumnya daerahnya itu berupa gurun dan stepa, mempunyai perubahan suhu yang ekstrim sehingga kadang-kadang dapat menghancurkan sebuah batu, dan memiliki kecepatan angin yang tinggi. Nah, bagaimana arsitektur bisa beradaptasi terhadap konteks atau iklim-iklim tersebut? Berikut adalah desain strategi untuk wet tropical architecture atau tropical basah. Antara lain yaitu memiliki atap yang kemiringannya itu 30 derajat, karena di tropis basah itu sering hujan, dan juga memiliki tritisan atau overstack atap yang luas, dan mungkin bisa juga membuat cross ventilation di bangunannya nanti, karena untuk menciptakan sirkulasi udara yang baik pada musim kemarau, dan juga memiliki banyak bukaan. Pada umumnya itu disarankan untuk membuat rumah panggung, karena curah hujan yang tinggi akan bisa menyebabkan banjir. Dan biasanya arsitektur di tropis basah itu menggunakan material-material alam supaya lebih bersahabat dengan alam. Dan selanjutnya di sini ada strategi desain arsitektur untuk tropical kering atau tropis kering, dimana di sini yang pertama itu ada flat roof atau kita menggunakan atap dak, karena atap dak ini akan dapat bertahan terhadap angin yang kencang. Dan kita tahu bahwa di tropis kering curah hujannya itu rendah, jadi tidak terlalu masalah untuk menggunakan flat roof atau atap datar. Memiliki disarankan untuk menggunakan material yang memiliki time lag yang tinggi, karena salah satu ciri-ciri dari dry tropical itu adalah saat siang itu udaranya panas, dan saat saat malam udaranya akan berubah menjadi dingin. Jadi jika kita menggunakan material yang time lag-nya tinggi, itu akan dapat berguna untuk memberikan panas pada malam harinya yang ditangkap saat siang hari. Disarankan juga untuk
tropis kering menggunakan bukaan yang sedikit, karena selain dapat menahan debu yang masuk ke dalam bangunan, ini juga dapat mengurangi sinar matahari yang masuk, karena kita tahu bahwa tropikal kering ini memiliki radiasi matahari yang tinggi. Dan juga disarankan untuk membuat fountain dan swimming pool atau air mancur, jadi akan dapat menambah kelembapan di bangunan kita. Oke, selanjutnya ada subtropical climate atau iklim subtropis. Iklim subtropis adalah sebuah daerah yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, dan musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Jadi memiliki 4 musim. Daerah subtropis ini terletak di area yang dibatasi oleh garis balik utara dan selatan yang terletak pada lintang 23,5 derajat arah utara dan selatan. Di mana di iklim daerah yang memiliki iklim subtropis itu biasanya sering terjadi bencana alam seperti tornado, badai dan badai salju dan lain-lain sebagainya. Dan lainnya itu iklim subtropis ini memiliki perbedaan pertukaran musim yang terlihat jelas. Nah, di mana saja negara-negara yang memiliki iklim subtropis, yaitu antara lain negara yang memiliki iklim subtropis itu berlokasi di seluruh Eropa kecuali Skandinavia, dan juga ada di Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Barat. Juga ada di Amerika Serikat, dan juga ada di Afrika Utara dan Afrika Selatan. How the architecture be adaptation for that? Bagaimana arsitektur bisa beradaptasi terhadap masalah-masalah di iklim subtropis tersebut? Antara lain yaitu arsitektur di subtropis disarankan untuk membuat jendela kaca yang menghadap ke arah selatan, karena dapat menangkap panas dari sinar matahari pada saat musim dingin. Dan juga disarankan untuk membuat bangunan melingkar supaya dapat menahan panas di dalam. Dan juga disarankan untuk membuat bangunannya itu rendah sehingga tahan terhadap angin yang kencang nantinya. Dan juga membuat dinding yang tebal. Disarankan untuk membuat dinding yang tebal karena selain dapat menahan panas dan juga dapat menahan dingin. Selanjutnya disarankan untuk membuat roof atau atap itu tanpa overstack atau tritisan, karena dapat menahan sehingga dapat beradaptasi terhadap angin. Dan juga di iklim subtropis ini tidak memiliki musim hujan, jadi tidak terlalu masalah jika suatu bangunan di iklim subtropis, daerah iklim subtropis tanpa overstake. Selanjutnya disarankan untuk membuat high roof slope angle atau atap yang memiliki kemiringan yang tinggi 45 derajat mungkin, supaya saat musim salju itu saljunya tidak tertahan di atas atap, akan dapat jatuh langsung ke bawah. Ya, begitulah desain strategi untuk daerah iklim tropis dan subtropis. Selanjutnya ini ada pengaruh tata letak bangunan terhadap sinar matahari dan sirkulasi udara. Yang pertama, jika kita membuat tata letak bangunan itu sedemikian rupa, tata letak bangunan tersebut akan bisa menjadi shading bagi daerah sekitarnya. Jadi akan dapat menahan sinar matahari langsung atau panas matahari langsung ke bawah, seperti yang dilakukan oleh Quaker Office di Sydney, Australia.
Jadi bangunan ini menjadi shading di area sekitarnya. Jadi area sekitar dari Quaker Tower ini tidak terkena pancaran sinar matahari langsung dari sinar matahari di Australia. Selanjutnya itu dapat meminimasi direct sunlight atau dapat meminimalisirkan pancaran langsung dari sinar matahari. Ini sangat berguna untuk daerah iklim tropis kering, karena kita tahu iklim tropis kering memiliki radiasi matahari yang tinggi. Jadi disarankan untuk membuat tata letak bangunan itu sedikit rapat. Jadi jika tata letak bangunan itu rapat, tata letak bangunan ini akan dapat meminimalkan sinar matahari langsung yang jatuh ke bawah, ke daerah sekitar rumah atau bangunan. Yang terakhir itu ada split the wind. Jadi tata letak bangunan yang pas, yang sedemikian rupa akan dapat memecah laju angin yang berguna nantinya di iklim tropis kering, yang seperti dilakukan oleh Sana'a City di Yaman. Jadi mereka membuat tata letak bangunan itu sedemikian rupa sehingga dapat memecah laju angin, karena kita tahu bahwa di tropis kering laju anginnya itu tinggi, itu kecepatan angin sangat tinggi. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya tentang bagaimana desain atau strategi desain untuk di iklim tropis dan subtropis, dan bagaimana pengaruh tata letak bangunan terhadap matahari dan sirkulasi bangunan, sirkulasi udara. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.